itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak. Galuh, lari. Cepat. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang, Tuan Adiaksa. Di bawah sinar mentari yang temaram, Prabu Anglingdarma terbang dengan gagah di langit luas, menyamar dalam wujud seekor burung belibis putih yang anggun. Dengan sayapnya yang berkilauan, ia mengitari ruang angkasa, menyaksikan keindahan dunia dari ketinggian. Dalam perjalanannya, tanpa sengaja ia melihat Suliwa dan kekasihnya, Galuh Parwati, yang tengah berbincang di bawah pohon rindang. Anglingdarma mendekat, memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan. Ia mendengar keluh kesah keduanya tentang kemelut yang melanda padepokan Sigaluh, sebuah tempat penuh konflik dan intrik. Namun, Suliwa dan Galuh tidak menyadari kehadiran Sang Prabu dalam wujud burung putih itu. Setelah mendengarkan sejenak, Anglingdarma melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pasangan muda itu dengan segala kekhawatiran mereka. Mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Bagaimanapun, Bopo masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Meskipun dia seorang murid. Kenapa kita tidak ke negeri Malapati saja? Kakang kan dengar sendiri bahwa Gusti Prabu sedang dalam pengembaraan. Tapi ya, tidak apa-apa. Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Pulau Momongan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun banyak yang tidak tahan. Kelihatannya ada yang tidak beres di Sugaluh. Kalau Gusti Prabu Anglingdarma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa Nila Saroya ke Sugaluh. Saya yakin perempuan itu telah meracuni pikiran Bopo. Selama ini, siapapun tahu bahwa Empu Mahasyura seorang yang paling bijak. Bagaimana bisa sampai tega membuang istrinya sendiri ke Pulau Momongan, kalau tidak karena ulah perempuan itu? Di sisi lain, di kediaman padepokan Sigaluh, Empu Mahasyura berbincang dengan adiknya. Sang empu penuh penyesalan karena tidak menghadiri persidangan yang penting, terutama setelah putrinya, Galuh Parwati, kabur bersama Suliwa. Dengan nada kesal, ia mencurigai adiknya sebagai penyebab kekacauan ini. Namun, sang adik bersikukuh membela diri, mengelak dari segala tuduhan. Ketegangan memuncak, tetapi Empu Mahasyura tak kuasa berbuat banyak karena semua telah terjadi. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah Ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suliwa dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasura.
Di sementara itu, di tengah samudera luas, Suliwa dan Galuh Parwati mendayung perahu kecil mereka menuju Pulau Momongan, tempat Ibu Galuh ditahan. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Angin ribut disertai badai dan tornado mengguncang lautan. Ombak setinggi gunung menghantam perahu mereka, memisahkan Suliwa dan Galuh Parwati di tengah malam yang gelap dan mencekam. Suliwa terombang-ambing di lautan, berjuang melawan kekuatan alam yang ganas. Titik. Guru, saya ingin bicara. Gusti Prabu. Saya diserang di depan. Gusti Prabu kehujanan tadi. Saya ingin ketemu Suliwa dan Galuh. Mereka Tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang ke Padepokan. Di tempat lain, Prabu Anglingdarma tiba di Padepokan Sang Empu Mahasyura. Tanpa membuang waktu, ia menemui Sang Empu yang tengah terlelap. Mahasyura terkejut ketika menyadari tamu agungnya adalah Prabu Anglingdarma. Dengan gugup, ia mendengar niat Anglingdarma untuk bertemu Suliwa. Sang Empu mengakui kesalahannya membawa Nila Saroya ke Padepokan itu, yang menjadi penyebab keluarga dan Padepokan dihantam badai intrik dan konflik. Setelah memberikan nasihat bijak, Anglingdarma pun pergi meninggalkan Mahasyura yang tenggelam dalam penyesalan. Tapi bagaimanapun juga, Sintawati itu telah mengotori Padepokan ini, Gusti. Dia serong dengan salah seorang murid saya. Guru, mata batin saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan supaya Padepokan Sugaluh ini cerai-berai. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru. Galuh? Galuh! Galuh! Galuh!
Pulau Momongan, Suliwa, yang terpisah dari Galuh Parwati, mencari kekasihnya dengan penuh rasa cemas. Ia menyusuri setiap sudut pulau, tetapi keberadaan Galuh tetap tak ditemukan. Dalam pencariannya, Suliwa bertemu seorang pria asing yang langsung menantangnya bertarung. Dengan keahlian bela diri yang mumpuni, Suliwa berhasil mengalahkan pria tersebut. Namun, tanpa sepengetahuannya, kemenangan itu justru menjadi awal dari tipu muslihat. Hentikan! Siapa kamu sebenarnya? Kamu juga orang bohong. Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada Kakang Demang Kalapati, penguasa Pulau Momongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawanan. Kalian tidak pernah mengalahkan saya. Yang penting kamu harus menghadap. Pria yang dikalahkan Suliwa membawanya ke hadapan sang pemimpin mereka. Sang pemimpin menyambut Suliwa dengan penuh hormat dan keramahan, membuatnya terlena dan tidak menaruh curiga. Ia bahkan menyediakan tempat istirahat yang nyaman bagi Suliwa, lengkap dengan jamuan makanan yang menggugah selera. Bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah tuan. Diam! Diam! Saya Empu Mahasura. Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara Risedayu? Kita sama-sama tidak punya hak. Tuan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Dengar anak muda. Aku akan perintahkan untuk mencari orang-orang yang kamu cari. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu. Maka, kamu harus menunggu di tempat yang aku sediakan. Bawa dia ke balai tamu. Baik. Silakan.
Setelah melepas lelah di kamar yang disediakan, Suliwa merasa ada yang janggal. Namun, ia terlalu lelah untuk memikirkannya lebih jauh. Ketika ia berbaring, lantai kamar tiba-tiba terbuka, menjebaknya ke dalam ruang gelap di bawah tanah. Ternyata, tempat itu adalah penjara bagi orang-orang yang telah tertipu oleh kelompok licik tersebut. Suliwa kini terperangkap dalam jeratan tipu daya, sementara bahaya baru mengintainya di kegelapan penjara bawah tanah itu. Bagaimana nasib Suliwa? Akankah ia berhasil melarikan diri dan menemukan Galuh Parwati? Atau justru takdir lain menantinya di Pulau Momongan yang penuh misteri?